Malam itu, kampung Sunyaragi diselimuti kabut tipis. Udara terasa dingin menusuk tulang, seolah angin membawa bisikan dari masa lalu. Lampu jalan padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya temaram dari bulan yang setengah tertutup awan. Di kejauhan, suara kentongan terdengar pelan. Tok, tok, tok. Itu tanda ronda malam dimulai. Malam itu giliran Pak Sarmo dan Udin, pemuda kampung yang baru sebulan ikut ronda. Keduanya duduk di pos ronda yang terletak di perempatan kecil, tak jauh dari pohon randu tua yang menjulang tinggi, berdiam sendiri di pinggir sawah. Kata orang tua-tua, pohon itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Konon, di bawahnya pernah ditemukan kerangka wanita mengenakan kebaya lusuh. Sejak saat itu, tak ada yang berani menebangnya. Din, kamu tahu nggak? Pohon randu itu sebenarnya ada penunggunya, kata Pak Sarmo, sambil menyalakan rokoknya. Udin tertawa kecil. Ah, Pak, jangan bercanda. Zaman sekarang mana ada hantu-hantuan. Pak Sarmo tersenyum tipis. Ya, semoga kamu nggak ketemu. Soalnya yang pernah lihat katanya nggak bisa tidur seminggu. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar makin nyaring. Dari kejauhan, terlihat kabut tebal mulai turun ke arah sawah. Pak Sarmo berdiri. Ayo, kita keliling sebentar, biar gak ngantuk. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang gelap, diterangi senter tua milik Pak Sarmo. Setiap langkah terdengar jelas di tanah yang lembab. Saat melewati pohon randu, Udin tiba-tiba berhenti. Pak, tadi ada yang gerak di situ, katanya, pelan sambil menunjuk ke batang pohon besar itu. Pak Sarmo menyorotkan senter. Cahaya kuning redup menembus kabut. Tak ada apa-apa, hanya batang pohon besar dengan akar menjalar ke tanah, seperti tangan raksasa yang siap mencengkeram. Tikus kali, kata Pak Sarmo. Tapi matanya terus menatap ke arah batang itu. Sekilas ia merasa ada bayangan putih melintas cepat di belakang pohon. Mereka melanjutkan jalan, tapi suasana semakin aneh. Udin beberapa kali menoleh ke belakang. Ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah ketiga terdengar samar, mengikuti irama langkah mereka. Setiap mereka berhenti, suara itu pun berhenti. Setiap mereka jalan, langkah itu terdengar lagi, bersamaan. Dengar gak, Pak? Bisik Udin. Pak Sarmo mengangguk pelan. Yah, tapi jangan nengok ke belakang. Suara langkah itu semakin dekat. Lalu, terdengar suara perempuan berbisik dari arah kanan mereka. Suaranya lirih, tapi jelas, seperti berbisik di telinga. Panas ya malam ini? Udin langsung merinding, tubuhnya kaku. Ia menatap ke arah suara itu, dan sekilas melihat sesuatu bergerak di balik semak, yaitu bayangan perempuan berambut panjang, berlumuran tanah, matanya merah menyala. Pak, itu apa? Pak Sarmo menarik tangannya. Jangan lihat, cepat jalan. Mereka berlari kembali ke pos ronda, tapi sesampainya di sana, pos ronda itu kosong. Padahal sebelumnya mereka meninggalkan lampu menyala. Kini, lampu itu padam dan kentongan terletak di tanah, patah dua. Udin memutuskan duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Namun beberapa menit kemudian, saat ia menoleh ke samping, Pak Sarmo sudah tidak ada. Pak Sarmo, panggilnya pelan. Hening. Ia berdiri, memanggil lagi. Tak ada jawaban, hanya suara daun bergesek dari arah pohon randu. Dengan langkah gemetar, Udin menyorotkan senter ke arah pohon itu. Cahaya redup bergetar di tangannya. Dan di bawah pohon itu, terlihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Pak Sarmo, tanyanya dengan suara ragu. Sosok itu diam, kemudian perlahan menoleh. Tapi bukan wajah Pak Sarmo. Itu wajah perempuan pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Ia tersenyum aneh sambil memegang kepala Pak Sarmo sendiri. Udin menjerit,
menjatuhkan senter, dan lari sekuat tenaga. Ia berlari tanpa arah, napasnya tersengal-sengal. Dari belakang, terdengar tawa melengking, menggema di antara kabut. Hih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 i. Mau pulang kemana? Udin terjatuh di tanah berlumpur. Saat ia berusaha bangkit, ada tangan dingin mencengkeram pergelangannya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bekas jari panjang di kulitnya, merah kehitaman, seperti terbakar. Akhirnya ia sampai di rumah warga, mengetuk pintu dengan panik. Beberapa orang keluar, mendengar ceritanya. Mereka beramai-ramai ke lokasi pos ronda, tapi tak menemukan apapun. Tak ada jejak Pak Sarmo, tak ada tanda perkelahian, hanya senter yang rusak dan bau wangi bunga randu yang menusuk hidung. Keesokan harinya, warga mencari ke sekitar pohon randu. Mereka menemukan bekas tapak kaki besar, seperti bukan manusia, mengarah ke batang pohon. Di bawah pohon itu, ada lubang kecil yang tampak seperti liang. Saat mereka mencoba menggali, mereka menemukan kain putih lusuh yang masih basah, dan sehelai rambut panjang hitam mengkilap. Beberapa orang menyarankan memanggil dukun kampung, Mbah Wiryo, yang dikenal bisa melihat makhluk halus. Saat ia datang, wajahnya langsung pucat. Katanya, penunggu pohon randu itu adalah roh perempuan yang dulu bunuh diri karena dipermalukan kekasihnya. Ia menggantung diri di pohon itu, dan arwahnya kini menjadi penunggu tanah, membenci siapapun yang menertawakan atau berjalan sendirian di dekatnya pada malam hari. 2 hari kemudian, warga menemukan Pak Sarmo, tapi bukan dalam keadaan hidup. Tubuhnya ditemukan di tepi sawah, berjarak 3 meter dari pohon randu. Kedua matanya terbuka lebar, mulutnya tersenyum, dan tangannya menggenggam bunga randu kering. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mau ronda sendirian di kampung Sunyaragi. Pohon randu itu masih berdiri sampai sekarang, meski batangnya mulai rapuh dan daun-daunnya jarang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mencium bau wangi bunga randu yang sangat kuat dari arah pohon itu. Beberapa orang bersumpah masih melihat bayangan Pak Sarmo duduk di pos ronda lama, mengetuk kentongan pelan sambil berkata, "Jangan ronda sendirian, dia belum pergi." Suara pelan, misterius, menutup cerita. Malam memang penuh rahasia. Kadang yang kita anggap hanya angin malam, bisa jadi adalah nafas dari mereka yang tak terlihat. Jika suatu malam, kau lewat di bawah pohon randu dan mendengar kentongan berbunyi sendiri, jangan berhenti, jangan menoleh, karena bisa jadi itu bukan manusia yang ronda.